Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izaula Ridwan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Nazifa Arini akan menjelaskan mengenai bukti audit. Apakah itu bukti audit? Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, informasi ini sangatlah bervariasi sesuai dengan kemampuan auditor untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Kemudian ada keputusan bukti audit, yaitu menentukan jenis dan berapa banyak bukti audit yang akan digunakan. Terdapat 4 keputusan. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Apakah itu prosedur audit? Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Perumusan dari prosedur ini haruslah spesifik agar auditor dapat mengikuti instruksi selama audit dilakukan. Lalu yang kedua, kita harus menentukan berapa ukuran sampel yang akan dipilih. Mulai dari hanya satu item hingga seluruh item dalam satu populasi. Contohnya begini, ada auditor yang akan memverifikasi pengeluaran kas melalui 5.000 cek yang telah tercatat. Karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu, auditor dapat memperkecil jumlah sampelnya menjadi misalnya 50 cek saja. Lalu yang ketiga, memilih item mana yang akan diuji. Caranya adalah untuk memilihnya adalah memilihnya secara acak, melihat nilai yang paling besar, atau memperkirakan cek mana yang memiliki kekeliruan. Lalu yang terakhir adalah memutuskan kapan akan melaksanakan prosedur. Tergantung pada kapan auditor merasa yakin atas bukti audit, kapan staf audit tersedia, dan kapan klien memilih audit diselesaikan. Standar pekerjaan lapangan ketiga adalah mewajibkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkan. Nah, hal inilah yang mendorong munculnya persuasivitas bukti, yaitu tingkat di mana seorang auditor merasa yakin dengan bukti audit yang dimilikinya untuk mendukung pendapat audit dan menghasilkan laporan audit. Persuasivitas bukti ini didukung oleh 2 penentu. Yang pertama adalah ketepatan bukti, yaitu ukuran mutu bukti di mana relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo, akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketepatan bukti ini hanya berkaitan dengan prosedur yang dipilih dan tidak dapat diperbaiki dengan memilih sampel yang lebih besar. Namun, dapat diperbaiki dengan memilih sampel yang lebih relevan, yaitu bukti harus berkaitan dengan tujuan audit yang akan diuji sebelum bukti dianggap tepat, atau memberi bukti yang lebih andal di mana bukti dapat dipercaya. Yang kedua adalah kecukupan audit, di mana kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih. 2 faktor yang menentukan kecukupan adalah yang pertama, ekspektasi auditor atas salah saji, dan keefektifan pengendalian internal klien. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih 8 bukti berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan atas aktiva atau aset berwujud, biasanya berkaitan dengan kas, atau dapat pula diterapkan pada verifikasi sekuritas atau aset tetap berwujud. Terdapat perbedaan dalam auditing pemeriksaan fisik dengan auditing dokumen. Jika objeknya tidak memiliki nilai inherent, maka disebut sebagai dokumentasi. Contohnya, apabila cek belum ditandatangani, maka disebut dengan dokumen. Apabila telah ditandatangani, maka menjadi aset. Dan apabila dibatalkan, maka akan kembali menjadi dokumen. Lalu yang kedua, konfirmasi, yaitu menggambarkan penerimaan respon dari pihak ketiga yang independen secara tertulis. Tujuannya untuk memverifikasi kekuatan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam berbentuk kertas atau elektronik atau media lainnya, yaitu di mana auditor diberi akses ke suatu data. Lalu keputusan auditor tergantung pada keputusan reliabilitas situasi serta bukti alternatif yang tersedia. Lalu, bukti yang ketiga adalah inspeksi, yaitu pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan milik
klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa adalah catatan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis. Lalu, yang keempat, yaitu prosedur analisis, terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Lalu yang kelima adalah wawancara, yaitu upaya memperoleh informasi dari klien baik melalui tulisan maupun respon secara langsung atas pertanyaan yang diajukan. Banyak bukti yang diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, namun tidak semuanya meyakinkan karena bukan dari independen dan mungkin mendukung pihak klien. Lalu yang keenam adalah rekalkulasi untuk pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan klien, terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien. Nah, jadi baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazifah Arini. Saya Nazifah Arini akan melanjutkan penjelasan dari Izah mengenai jenis-jenis bukti audit. Jenis bukti audit yang ketujuh yaitu pelaksanaan ulang, yang dilakukan atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Dan yang terakhir ada observasi, pengamatan proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain, seperti pengunjungan pabrik atau pengamatan individu yang melaksanakan tugas akuntansi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan fisik dan konfirmasi merupakan jenis bukti audit yang termahal, karena membutuhkan biaya yang banyak untuk mendapatkan buktinya. Inspeksi, prosedur analitis, dan pelaksanaan ulang merupakan jenis bukti audit yang moderat, serta observasi, tanya jawab klien atau wawancara, dan rekalkulasi merupakan jenis bukti audit yang termurah. Dokumentasi audit merupakan catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan, di mana semua informasinya mencakupi pertimbangan auditor dalam laporan audit. Tujuan dokumentasi audit. Secara umum, dokumentasi audit bertujuan untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Sedangkan secara khusus, dokumentasi audit bertujuan sebagai yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian untuk membuktikan audit dilaksanakan sesuai standar auditing. Yang ketiga, data untuk menentukan laporan audit yang tepat sebagai sumber fungsi bagi auditor untuk memutuskan apakah bukti audit tersebut tepat dan mencukupi untuk menjustifikasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Kepemilikan file audit. Sumber dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan adalah properti auditor. Satu-satunya waktu klien boleh memeriksanya hanya saat mereka dipanggil pengadilan sebagai bukti hukum. Arsip audit dipertahankan di KAP untuk referensi di masa mendatang. Kerahasiaan file audit. Hal ini berkaitan dengan aturan 301 dari Kode Perilaku Profesional. Apabila auditor membuka rahasia kepada pihak luar yang tidak berhak, maka hubungan dengan manajemen akan sangat terganggu. Persyaratan retensi dokumentasi audit. Standar auditing mengharuskan catatan untuk auditor disimpan minimal 5 tahun. File audit disiapkan dan dijaga untuk mendukung kesimpulan auditor selama periode paling kurang dari 7 tahun. Peraturan SEC mewajibkan dokumentasi audit atas yang pertama, kertas kerja atau dokumentasi lainnya, membentuk dasar bagi audit atas laporan keuangan atau review, dan yang kedua memo, korespondensi, dokumen, dan catatan lain. Isi dan organisasi file audit. File audit dimulai dari informasi umum seperti data perusahaan pada file permanen dan diakhiri dengan laporan keuangan serta laporan audit. Di pertengahan adalah file audit yang mendukung pengujian auditor. Selanjutnya file permanen, berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini, meliputi kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan,
analisis akun tahun-tahun sebelumnya, informasi berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian dan penilaian risiko, serta hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Pada tahun berjalan mencakupi semua dokumen audit yang bisa diterapkan pada tahun yang diaudit. Jenisnya adalah program audit, informasi umum, neraca saldo berjalan, jurnal penyesuaian, dan reklasifikasi serta skedul pendukung. Penyusunan dokumentasi audit. Dokumentasi audit harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, setiap file audit harus diidentifikasikan secara wajar dengan informasi. Yang kedua, dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang untuk pengaturan dan pengarsipannya. Yang ketiga, dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan. Yang keempat, dokumentasi audit harus memenuhi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang. Dan yang kelima, kesimpulan dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas.